Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Dikala Project Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman anggur. Tapi ada satu hal yang menarik pada konten kali ini, yang dimana tanaman anggur di sini tidak dibudidayakan di halaman luas, tapi dibudidayakan di halaman rumah, yang dimana halaman rumah rata-rata identik dengan terbatas, tempat yang terbatas, sempit. Tapi di sini ada satu inovasi yang dilakukan sehingga tanaman anggur bisa dibudidayakan di halaman rumah. Apa saja yang akan dibahas di sini? Saya terhubung langsung dengan salah satu narasumber yang mempunyai inovasi untuk membuat budidaya tanaman anggur di halaman rumah. Kita bisa langsung ke narasumbernya dengan Pak siapa? Pak Jarim. Dengan Om Jarimin lah, saya Ya, manggil Pak Om aja Jarim. ya. Om, ini tanaman anggur di halaman rumah gini, kenapa Om bisa kepikiran buat bikin inovasi nih? Kan kebanyakan di antara masyarakat kita kalau tanaman anggur itu adanya di halaman luas gitu kan, atau di perkebunan. Nah, ini kenapa Om bisa berpikir untuk membuat inovasi tanaman anggur bisa ditanam di halaman rumah? Tahun 2020 ini kebetulan saya punya pada saat itu saya belum terlalu mengerti tentang anggur sehingga saya tanam, bahkan saya nanamnya itu di 2019 akhir. Karena kepingin nanam anggur, saya pergi ke tukang taman yang di Geraha Raya. Itu saya beli bibit anggur seharga 70.000. Nah, setelah saya tanam di bulan Desember itu, di bulan Maret, 4 bulan kemudian itu dia berbuah. Nah, itu saya senang sekali gitu karena ternyata betul bahwa selama ini orang berasumsi berpemikiran bahwa anggur itu sulit di Indonesia. Tidak, kalaupun subur tidak akan berbuah, tetapi ternyata saya tanam waktu itu 4 bulan kemudian dia berbuah. Oke Om, untuk jenis atau varian biasanya ada apa aja tuh Om kalau tanaman anggur? Oke, kalau varian yang saya tanam di kebun saya ini, jadi halaman rumah saya ini ada kurang lebih sekitar 20 lah ya, 20 varian. Tapi yang sudah mulai berbuah itu ada 4 jenis atau 4 varian. Di antaranya yaitu ada Ninel, ada Transfigurasi, ada juga Jupiter, ada juga Everest. Ya, itu 4 varian itu yang sudah berhasil berbuah. Nah, untuk yang lain-lain itu masih dalam proses pertumbuhan, ya masih vegetatif gitu. Nah, sedang mungkin bisa 2-3 bulan lagi bisa kita buahkan. Nah, biasanya kualitas apa sih yang jadi apa ya namanya? Primadona nih kalau buat jenis anggur, biasanya jenis yang kayak gimana tuh Om kalau yang biasanya menjadi favorit di pasaran? Oke, kalau masalah favorit biasanya sih yang orang suka itu jenis-jenis kayak Mondrov gitu ya. Hmm. Cuman untuk beberapa apa namanya orang, termasuk saya itu belum belum berhasil membuahkan itu. Karena itu ada semacam kayak treatment tersendiri gitu. Jadi yang ada di sini yaitu yang mudah aja, yang termasuk jenis-jenis yang genjah dan mudah dibuahkan, yaitu ada Ninel, Transfigurasi, Jupiter, dan Everest. Itu 4 itu menjadi ya bukan andalan sih, artinya saya baru tahap itu yang bisa saya buahkan. Nah, biasanya yang menjadi kendala nih Om dalam penanaman anggur ini, kendalanya apa aja tuh Om? Relatif, kalau kendala itu kalau kita jadikan apa namanya kendala, iya bisa jadi kendala. Tetapi kalau kita rubah kendala itu menjadi tantangan, itu akan mengasihkan juga. Contoh gini, menanam anggur itu tidak seperti menanam pohon pisang atau pohon mangga yang kita tanam asal kita pupuk sewaktu-waktu terus kita tinggal, akhirnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun akan berbuah. Nah, anggur ini kita butuh yang namanya benar-benar Treatment lah pengawasan, gitu ya, treatment, iya ya betul, treatment. treatment. Terus juga, tetapi pada umumnya tanaman apapun kalau kita tahu bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara perawatannya, pupuknya ataupun medianya Iya. gitu, sebenarnya tidak menjadi kendala. Nah, biasanya kalau kan kalau tadi kan kendala-kendalanya tuh Om.
Nah, berarti inti dari kendala itu terjadi tergantung gimana kitanya gitu Om. Intinya ya. Oke, ya betul. Tepat sekali bahwa kendala itu biasanya karena kita belum tahu bagaimana cara mengatasi. Contoh umpamanya bagaimana supaya tanaman itu bisa subur. Iya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah media tanam. Media tanam. Ya, karena anggur itu akarnya akar serabut, Iya. lembut sekali, jadi dia tidak suka dengan tanah yang keras. Jadi kalaupun umpamanya kita mau grounding, kita rekayasa sedikit, yaitu dengan cara kita gali, terus sebagian tanah kita keluarkan, sebagian kita campur lagi dengan ada beberapa campuran, yaitu ada sekam bakar yang sudah lapuk, Iya. ada yang namanya kohe kambing, Kotoran hewan. ya kotoran hewan, kambing yang sudah difermentasi, Iya. terus sekam bakar yang Iya. seperti arang gitu, sekam Iya. bakar, terus ditambah juga kompos. Nah itu diaduk, difermentasi lagi sekitar 3 bulan, ya supaya mateng si media itu, baru kita nanti gunakan baik itu untuk dipot maupun untuk di grounding. Itu aja sih. Oh iya, berarti inti dari kendala tuh gimana kitanya aja Om ya. Betul, jadikan Oke. kendala itu sebagai tantangan untuk kita bisa belajar. Oke Om, untuk tadi kan saya berbicara kendala nih Om ya. Untuk tentang dari cara penanaman nih Om sampai hasil panen tuh gimana tuh Om? Oke, mulai dari tanam, kita gunakan sistem grounding, yaitu ditanam di tanah langsung dengan media yang sudah kita campur tadi. Setelah kita fermentasi sekitar 3 bulan, kita bisa gunakan untuk tanam di lubang atau di tanah atau di grounding. Itu, nah setelah kita tanam, kita diamkan dulu mungkin sebulan atau apa, baru kita kasih pupuk. Ya, pupuk umum aja, di luaran juga banyak, di tukang taman juga banyak. Pupuk pertumbuhan itu saya sebutkan saja, contohnya itu NPK, mereknya apa saja. Nah, biar kita gampang, secara umum itu MPK 16-16, jadi seimbang. N-nya 16, P-nya 16, K-nya juga 16. Jadi secara umum itu semua unsur itu dibutuhkan oleh tanaman, terutama anggur. Oh berarti untuk penanaman anggur ini perlu juga sentuhan-sentuhan kayak pupuk-pupuk kayak tadi tuh Om ya. Nggak Betul. bisa kita biarin tumbuh liar aja gitu Om ya. Betul, Bapak. Sesuatu yang kita pelihara, sesuatu yang kita apa namanya budidayakan pasti butuh sentuhan tangan manusia. Ya, kalau perkara anggur bisa berbuah, mau ditanam di pupuk apapun sebenarnya bisa berbuah. Tetapi kalau kita ingin mengejar kualitas dari sisi produktivitas, itu tergantung juga dari bagaimana kita memperlakukan atau kita mentreatment suatu tanaman, khususnya yaitu tanaman anggur yang memang butuh beberapa treatment atau cara-cara bagaimana kita membuat anggur itu bisa subur. Oke Om, paling untuk sebagai penutup nih Om ya. Om ini dari awal tujuannya menanam anggur di halaman rumah ini untuk produksinya untuk sekedar estetika atau untuk kayak berdagang gitu atau gimana tuh Om? Jadi di awal-awal tanam ini sebenarnya saya awalnya ya Iya. benar-benar pure hanya pingin halaman ini supaya rindang gitu, tidak panas, tidak gersang. Berarti lebih ke arah estetika lah ya Ya, gitu. estetika gitu. Tetapi proses perjalanan, begitu ada kawan datang lihat buahnya juga bagus dan dia mau gitu kepengen, ya kenapa tidak? Karena ini juga bisa menjadi peluang usaha juga. Iya. Apalagi di saat pandemi, di saat-saat orang tidak bisa kemana-mana, Iya. akhirnya kita bisa bercocok tanam di halaman sendiri dan ada orang yang membutuhkan bibit, akhirnya ya sebagai gantinya saya sih tidak menjual, tetapi mereka mengganti ongkos memproduksi aja. Tapi Gitu intinya aja sih. tapi yang intinya kita di masa pandemi ini bisa melakukan hal positif Om ya. Itu siap betul Dan sama. dan membuat lingkungan jadi lebih menarik ya, Setuju, indah. betul. Itulah tujuan kami pertama, yaitu dengan cara kita berkebun, Iya. dengan cara kita menanam anggur ini di saat seperti sekarang ini sudah banyak teman-teman yang sudah memesan bibit gitu kan. Oke Om, nah untuk audiens kita nih atau penonton kita kan kebanyakan dari kaum muda nih Om. Ada pesan nggak Om buat kaum muda dari Om sebagai pandangan dari penanam anggur nih atau bisa dibilang pencinta tanaman lah. Pesan-pesan Om untuk yang kaum muda ada nggak Om? Oke, baik. Pesan-pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, apalagi anak muda sekarang itu saya melihat orang yang anak-anak yang benar-benar kreatif, yang punya motivasi tinggi, dan saya ingin menjadi paling tidak memberikan bahwa apa namanya dorongan untuk kalian anak muda. Masa depan apapun itu ada di tangan anak muda. Sehingga saya punya pesan untuk anak-anak muda sekarang, belajarlah untuk menanam anggur karena dari hobi juga bisa menjadi penopang ekonomi.
Oke, siap Om. Paling untuk pembicaraan kita kali ini cukup singkat Om. Mungkin kita nantinya bisa ambil kesimpulan sendiri Om ya. Semoga pokoknya dari Om sendiri semoga ada dorongan ya Om ya untuk melakukan hal positif ya, baik untuk kaum muda maupun untuk yang sudah bukan muda juga bisa bisa semoga bisa tertarik juga Om ya. Oke Om, paling dari saya itu aja Om ya. Eh, untuk pembahasan kali ini di Kala Project kita cukup sekian, mungkin waktunya terlalu singkat tapi ya semoga bisa memberi tambahan dan semoga kita semua bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Jarimin akan tentang inovasi menanam anggur di halaman rumahnya. Semoga kita semua tetap melakukan hal baik bagi lingkungan, bagi kehidupan. Semoga petani anggur Indonesia semakin jaya. Semoga anak muda Indonesia semakin kreatif. Kita semua hidup baik, bersahabat lingkungan maupun sekitar. Salam anggur, salam lestari. Terima kasih.